Itu saran saya loh. Percaya silahkan, enggak juga silahkan, saya hanya ngasih saran gitu. Nah itu makanya orang-orang di sekeliling Lawu, Wilis itu pribadinya baik-baik orangnya. Betul. Iya, Penanggungan banyak kan orang-orangnya budayanya masih kuat. Iya betul. Hindunya juga masih ada, budaya Hindunya masih ada, Hindunya masih ada. Ada istiadatnya terjaga. Kampung Hindu pun ada. Di Wilis ada, Penanggungan ada, Lawu ada. Yang gitu. Sama Bromo Tengger. Tapi kalau kondisi alam yaitu tadi paling aman, terutama di bagian utaranya. Gitu loh. Utara gunungnya paling utama. Kalau saran saya seperti itu, karena di daerah-daerah itu akan banyak selamatnya. Di saran ya Mas ya. Saya ora apa-apa, ora percaya apa-apa. Bebas kok ya. Terus karena kenapa? Semua akan dikembalikan pada awalnya dulu. Manusia dan purbakala itu terbentuk dari mana dan akan dikembalikan pada tempatnya. Itu loh. Makanya dibilang Indonesia khususnya Pulau Jawa akan menjadi mercusuar dunia. Ya, itu loh Mas. Mergane itu tadi Gunung Lawu itu adalah pusatnya. Jadi ya percaya nggak percaya sih kembali pada diri masing-masing ya. Kalau secara ilmiah saya jelaskan, Adam Hawa itu bukan manusia, tapi perwujudan partikel alam yang sangat kecil sekali. Kalau manusia pertama tadi ya manusia purba itu tadi, karena ada pergantian peradaban siklus terjadi penyempurnaan fisik terus menerus itu sampai pada akhirnya di zaman kala Bendui, darani kala Bendui, terjadi kerusakan moral. Jadi komponen ion negatifnya terlalu banyak, akhirnya timbul yang darani sifat iblis. Akhirnya dikatakan Dajjal itu sifat iblis yang mendunia, sifat negatif yang terlalu mendunia, menguasai dunia, hampir didominasi oleh sifat negatif, yang positif hanya sekian. Itu akan dimurnikan kembali, reinstall. Kalau sudah di reinstall, di upgrade. Dulu sudah pernah kejadian ini, reinstall ulang lagi, dibersihkan dulu, ditinggalkan aplikasi-aplikasi yang bawaan, misalkan HP bawaan aplikasi itu, dan itu akan di upgrade untuk sistem yang lebih modern lah istilahnya kan gitu. Makanya suatu ketika nanti ada perubahan ini kan pembalikan gini aja, yang awalnya itu yang non material diginikan, itu akan perputaran bumi itu ke arah timur. Jadi bumi, misalkan ini bumi, kita ke arah timur nih berputarnya. Ini matahari, otomatis matahari terbit dari timur toh. Lah ketika kutub selatan dan kutub utara ini dibalik, misalkan jenengan punya rumah madepe ngetan, toh, karena kutub ini dibalik, tapi perputaran masih ke arah timur. Jadi jenengan amai madep ngulon toh dadian, madep ke barat toh. Lah madep ke barat itu tapi perputaran masih ke timur, seakan-akan matahari terbit dari barat, padahal masih tetap dari timur benarnya. Nah itu ya sering dikatakan yang tanda-tanda akan terbit matahari dari barat itu yaitu. Itu juga bisa diilmiahkan Mas. Semua itu bisa diilmiahkan. Nah, dari pembalikan kutub ini terjadi peningkatan yang secara elektromagnetika itu mempengaruhi
otak atau karena di upgrade itu tadi di upgrade akhirnya ada peningkatan kemanfaatan diri, potensial diri. Akhirnya besok itu tidak hanya supranatural tapi supernatural. Orang itu sudah tidak memahami sosok perwujudan, kan perwujudan bagian imajinasi. Kekuatan imajinasi itu bisa mewujudkan sesuatu yang partikel itu bisa menjadikan berdasar imajinasi pikiran dan memori otak. Jadi bisa terwujud bentuk. Nah akhirnya dari pembalikan ini karena berputarnya gini, misalkan ini kutub magnet gitu ya, kembalikan akhirnya orang yang maunya awalnya di sini yang memahami lebih dominan ke non material, dibalik sini non materialnya dapat, itunya juga dapat, akhirnya terupgrade elemennya, jadi upgrade all elemen alam semesta dan gitu. Nah besok itu orang cerdas sekali mas. Jadi misalkan yang selamat itu terupgrade, ini aja sudah terjadi kok, belum dibalik aja sudah banyak terjadi orang yang mata batinnya terbuka sejak tahun 2020-2021 bisa memahami partikel semesta itu tadi. Orang akan pintar mencerdaskan diri, mengerti caranya penyempurnaan diri, potensial yang ada dalam diri dari setiap partikel dan cahaya dan aura cahaya itu tadi. Dengan mudah di zaman orang-orang dahulu itu dengan mudah dia ingin menyempurnakan partikel-partikel dalam bagian tubuh, semua bagian tubuh manusia itu di zaman itu. Makanya di ajaran besok itu yang seperti saya jelaskan di video sebelumnya, akan kembalinya ilmu sangkan paraning dumadi, tapi secara metode ilmiah, tapi konsepnya sama. Ilmu sangkan paraning dumadi pangrulating biyu, kan gitu. Ilmu suatu pengetahuan sangkan paraning dumadi itu kan dari awal berangkat dumadi kembali ke asal, pangruating biu itu penyempurnaan diri agar kita menjadi hal yang sifatnya kotor di dalam tubuh kita itu menjadi sempurna lagi. Nah tadi makanya saya jelaskan tadi yang untuk pemurnian itu yang dimurnikan ada dua sifat, yaitu non material dan material. Non material tugasnya Isa Al-Masih itu tadi, kalau diwayang bisa geni kan gitu, bisa geni irisan sang yang menang. Isa Al-Masih dibilang kalau Nasrani putra Allah kan ngono. Lihat dengan cara kasih. Nah untuk penyempurnaan partikel non materi itu dengan kasih penyempurnaannya, pemurniannya kan gitu. Terus ya tadi yang non materi, yang materi itu penyempurnaannya dengan air laut. Di agama yang namanya Nabi Kibir, penguasa laut. Kalau diwa yang Ontoseno, titisan sayang Daruno, makanya disapu dibersihkan. Karena air laut sifatnya penetralisir kan gitu. Dari hasil kajian kita mulai dari tadi ya, kira-kira bisa ditarik sebuah kesimpulan apa Mas Tinus supaya ini benar-benar bisa membawa pencerahan bagi teman-teman semuanya Mas? Jadi dari sekian saya ceritakan dari pertama sampai sekarang ini tadi, jadi proses awal pembentukan materi elemen semesta yang sifatnya makrokosmos dan mikrokosmos. Kalau makrokosmos itu kayak kalau secara makrokosmos itu atau secara di dalam silsilah alam itu ya, setelah Nabi Sid itu terjadi pembentukan dua materi, yaitu dua partikel, yaitu non material dan
material. Benar. Sang Yang Anwar atau Sang Yang Luas. itu. Jadi yang dinamakan seed itu atom. Atom yang kalau di teori Big Bang itu ledakan yang berbentuk cahaya itu ya cahaya itu yang dinamakan Sang Yang Anwar.